Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu, keluarga GPDI LCD Magelang. Kita bertemu kembali dalam Renungan 79. Mari renungkan firman Tuhan untuk membaharui iman kita, menguatkan iman kita. Kita gunakan bacaan 365 yang mengubahkan. Hari ini kita akan merenungkan surat 1 Yohanes pasal yang kedua. Kalau ada orang yang mengirim surat, biasanya kita mendapatkan kabar, ya. Tapi surat itu juga bisa berarti ada satu informasi atau satu peringatan yang diberikan. Nah, ini yang menjadi tema kita hari ini, peringatan. Ada peringatan yang penting ya yang dituliskan Rasul Yohanes di dalam surat 1 Yohanes pasal yang kedua. Mari kita baca bersama-sama 1 Yohanes 2 ayat 18. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita diingatkan kembali. Kita ada di akhir zaman. Kita ada di waktu-waktu yang terakhir. Ada begitu banyak tanda zaman yang sudah beredar, yang sudah terlihat dan kita bisa tahu. Secara khusus 1 Yohanes pasal yang kedua ini mencatat ada hal yang penting tentang hadirnya antikristus. Siapakah antikristus itu? Antikristus itu adalah oknum yang menentang Tuhan Yesus Kristus. Dia berusaha mengambil tempat Kristus untuk menyesatkan umat manusia. Ya, jadi ini adalah satu gambaran bagaimana perlawanan iblis itu sepanjang masa dilakukan terhadap kerajaan Allah. Karena itu mari kita waspada. 1 Yohanes 2, 4 dan bahkan surat 2 Yohanes mencatat beberapa hal yang kita perlu tahu tentang antikristus. Saya akan bacakan 1 Yohanes 2 ayat 22. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Bapak Ibu Saudara, kita perlu waspada hari-hari ini. Berita apapun ya, satu yang disampaikan, kalau itu menyangkal bahwa Yesus bukanlah Kristus, ya kalau itu menyangkal bahwa dia bukanlah anak Allah, kita perlu waspada karena itu adalah bagian yang menunjukkan ciri-ciri antikristus. Mari kita waspada. 1 Yohanes 4 ayat 2 sampai 3 berkata, demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Sekali lagi sama. Ya, hari-hari ini ketika ada banyak ajaran yang tidak mengakui Yesus, ya, tidak percaya kepada Yesus, itu adalah satu hal yang sesat yang kita perlu sangat waspadai. 2 Yohanes 1 ayat 7. 2 Yohanes 1 ayat 7 berkata demikian, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Sebab banyak penyesat telah muncul ke dunia. Mereka tidak mengakui Yesus sebagai Kristus yang datang dalam wujud manusia. Sekali lagi, ini hal yang sama. Ya, ketika ada banyak orang tidak mengakui kehadiran Yesus, datangnya sebagai anak manusia yang menyelamatkan kita dari dosa. Ya, firman Allah berkata itu adalah antikristus. Ya, Yohanes memperingatkan umat Tuhan untuk waspada terhadap antikristus, dan peringatan itu sampai hari ini masih harus kita ingat di akhir zaman. Ya, saat-saat ini kita lihat sudah begitu banyak antikristus yang muncul. Ya, kalau ada antikristus yang muncul secara terang-terangan, kita tentunya akan lebih mudah menghadapinya karena lebih mudah mengenalinya. Tetapi ada banyak antikristus ya yang secara diam-diam menyusup ke dalam gereja. Dan itu muncul dari ajaran-ajaran yang nampaknya Kristen, yang nampaknya menjelaskan tentang hal-hal yang rohani, tetapi sesungguhnya menyesatkan. Ya, itu hal-hal yang lebih sulit dihadapi. Itu sebabnya 1 Yohanes menuliskan kita perlu waspada. Kalau begitu apa yang kita harus lakukan? Bagaimana kita menghadapi ajaran-ajaran ini? Ya, 1 Yohanes 2 ayat 20 sampai 21 menjadi jawabannya. Mari kita baca. 1 Yohanes 1 Yohanes 2 ayat 20 sampai 21. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya.
Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya, dan karena kamu juga mengetahuinya bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Ada dua hal yang tertulis dalam ayat ini. Bagaimana kita menghadapi situasi di akhir zaman di mana banyak antikristus bermunculan. Yang pertama, di ayat 20 dikatakan kamu telah beroleh pengurapan. Bapak Ibu, waktu kita terima Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya Dia hadir dalam hidup kita, rohnya pun hadir dalam hidup kita. Mari kita terus menghidupkan, ya kan? Kita terus hidup di dalam rohnya. Hidup di dalam rohnya itu seperti apa? Terus bangun hidup doa kita. Ya, karena doa itu membuat roh kita, jangan roh Tuhan itu terus menyambung, ya, terus terhubung. Mari bangun roh kita dalam firman Tuhan. Mari bangun roh kita di dalam penyembahan kita. Karena itu Bapak Ibu, bangun hidup penyembahan di rumah. Kita nyembah Tuhan, kita nyanyi, kita berdoa. Itu adalah bagian kita terus, ya, mengizinkan roh itu hidup di dalam kita. Karena roh itu yang akan menuntun kita kepada kebenaran. Roh itu yang memberi kita kepekaan. Ini bukan dari Tuhan. Roh itu yang akan menghidupkan roh kita untuk kita dapat membedakan mana yang jahat, mana yang bukan dari Tuhan, mana yang Kristus, mana yang antikristus. Karena itu Bapak Ibu, jangan lagi kita puas jadi anak-anak Tuhan yang Kristen. Ya, saya Kristen, begitu-begitu saja. Kita pokoknya hari Minggu ke gereja dan cukup. Itu tidak cukup. Kita harus jadi anak-anak Tuhan yang hidup terus di dalam pengurapan yang kudus supaya kita bisa kuat menghadapi masa-masa yang sulit. Mari hidup mencintai Tuhan, mencintai firman-Nya, bangun dalam hubungan kita dalam pujian dan penyembahan. Kemudian yang kedua, firman Allah berkata bahwa kita, ya, perlu terus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, hiduplah di dalam janji-janji Tuhan, karena itu akan memberikan kita kekuatan. Firman Allah berkata, dengan demikian kamu dapat mengetahuinya. Ya, ayat 21, aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran. Antikristus itulah sesuatu yang menyesatkan, sesuatu yang palsu, sesuatu yang berusaha menyesatkan. Kalau kita tidak mengetahui kebenarannya, kita akan sangat mudah tersesat. Karena itu firman Allah berkata, kalau kita mau menghadapi antikristus, sanggup untuk menghadapinya, kita harus mengetahui kebenaran dan melakukannya. Sehingga kita dapat menolak semua tipu daya iblis yang berusaha menyesatkan kita. Itu sebabnya mari kita tetap tinggal di dalam Tuhan. Ya, masa boleh sulit, ya, masa boleh banyak kesesatan, tapi anak-anak Tuhan yang sudah diingatkan, lalu kita mempraktekkan dalam hidup kita, saya percaya kita punya kekuatan untuk berdiri tegak meskipun banyak yang menyesatkan, kita tidak tersesat. Meskipun banyak yang berusaha untuk membuat kita tidak percaya, kita tetap percaya. Meskipun banyak orang yang berusaha membuat kita tidak mengakui, kita tetap mengakui Kristus Yesus adalah Tuhan. Karena itu mari kita belajar untuk terus teguh di dalam Tuhan. 1 Yohanes 2 ayat 24 dan 25 berkata, jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam Anak dan di dalam Bapa. Perhatikan, tetap tinggal. Kalau yang kita dengar itu tetap tinggal, firman itu tetap tinggal, roh itu tetap tinggal, roh kudusnya tetap tinggal di dalam kita, maka kita akan tetap ada di dalam Bapa. Kita gak mudah digoyah, kita gak mudah tersesat, kita tidak mudah untuk terpedaya oleh semua tipu daya iblis. Ya, dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Waktu kita tetap percaya, kita tidak tergoyahkan, ya. Kita tidak mau meninggalkan Kristus. Meskipun banyak orang yang berusaha membangkitkan yang anti Kristus, tapi kita berkata, sekali Yesus aku tetap Yesus, sekali Yesus aku tetap percaya. Firman Allah berkata ada janji yang dijanjikannya sendiri. Itu akan tetap menjadi bagian kita, yaitu hidup yang kekal. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara, peringatan hari ini menjadi peringatan bagi kita. Ayo hidup di dalam Roh Kudus, hidup di dalam firman Allah supaya kita tidak tersesat, kita tidak tertipu, ya. Firman Allah berkata dalam kewaspadaan ini,
camkan firman Tuhan, jangan kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Hidup tetap dalam Tuhan, peringatan ini kiranya membuat kita waspada sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79. Kiranya ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga, mari dapat disalurkan melalui chat di WhatsApp 0813 2742 0088. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk peringatan firman-Mu. Begitu banyak kesesatan hari-hari ini. Tolonglah kami terus dipenuhi oleh Roh Kudus dan firman Allah, supaya hidup kami adalah hidup yang tetap kuat, tetap teguh. Bahkan kami dapat memperoleh janji kegenapan firman-Mu untuk memperoleh hidup yang kekal di dalam Engkau. Berkati seluruh keluarga GBDI El Shaddai Magelang, supaya kami dapat menjadi pribadi-pribadi yang tetap setia, tetap kuat di dalam Tuhan, dan memperoleh bagian dalam janji firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik ya Tuhan, karena kuasa-Mu lah seluruh keluarga GBDI El Shaddai Magelang bersuka cita. Betapa besarnya kegirangan karena kemenangan yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.